يلا حطوهم في المكان المعلوم. الموضوع 1分钟，全体准备。 موقف سفير صيني الحين داخل المنطقة الحربية. هذا شريط ضغط. 有人有货。全体要为彻底。 Jika sebelumnya kita membahas aksi heroik pasukan elit Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia, maka di video ini saya akan menceritakan sebuah filem militer dari Tiongkok yang dirilis pada 16 Februari 2018. Konon filem ini diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2015 di kawasan negara bagian Timur Tengah, di mana saat itu pasukan elit Angkatan Laut Cina dari unit pasukan serbu Jialong ditugaskan untuk evakuasi 225 warga negara asing dan hampir 600 warga negara Cina yang terjebak dari pelabuhan selatan Yaman di Aden selama akhir Maret dalam perang saudara di sana. Misi berbahaya itu pun memaksa militer Cina untuk mengerahkan kapal perangnya serta berbagai senjata militer berteknologi canggih untuk merapat ke Laut Merah guna membantu pasukan Jialong menghadapi gempuran dari pemberontak bersenjata dan kelompok teroris lokal yang kuat. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita filem perang dari Tiongkok yang berjudul Operation Red Sea 2018. Kisah dibuka dengan adanya aksi pembajakan terhadap kapal Guangdong berbendera negara Cina di Teluk Aden, Somalia pada tahun 2015. Aksi pembajakan itu pun terdengar oleh armada kapal perang Angkatan Laut Cina gugus tugas pengawal ke-19. Dengan kekuatan tempur serta alutsista yang sangat tangguh, kapal perang itu pun mengirim pasukan elit terbaiknya dari unit pasukan serbu Jialong untuk membebaskan para sandera dan melumpuhkan para bajak laut Somalia. Anggota pasukan elit Jialong tersebut dipimpin oleh seorang komandan bernama Kapten Yang Rui dan wakilnya bernama Kapten Hu Song, si ahli strategi penghancuran dan bahan peledak. Anggota-anggotanya ialah Lusen spesialis petugas medis, Zhuang Yu spesialis alat komunikasi, Tong Li satu-satunya perempuan yang ahli sebagai penembak senapang mesin, Zhang Tiande dengan keahlian sebagai penembak senjata berat berdaya ledak tinggi. Lalu dari helikopter ada Luo Xing spesialis sniper bersama dengan sporternya bernama Li Dong. Sementara itu dari dalam kapal perang frigat Linyi kita berkenalan dengan Kapten Gao Yun dan komisaris politiknya bernama Zhao Hai Guang. Selanjutnya mereka yang sudah berada di posisi serangnya masing-masing segera mengambil tindakan sebelum nyawa para sandera terancam. 报告你那边的情况。停下，全部停下！时间3秒，注意稳定。石头，跟我走！你们两个守在这里，干掉液压机，赶快停下！ 稳定。队长，发现枪杀船员的海盗跳了桥艇跑了。政委，3艘海盗快艇正在接近。叫二全体，叫二全体，登船准备杀人。不是，我们和海盗艇必须保持300米的安全距离。杨锐，我们还剩10分钟。海鸟1号收到。李总，你来解决那些支援。此机会把飞机拉好。 队员中枪，重复，队员中枪。报告警长，政委，海1、海2。 Misinya berhasil tapi harus dibayar mahal dengan tertembaknya sniper terbaik mereka, Luo Xing, yang harus mendapatkan perawatan intensif dari tim medis.
Scene berlanjut ke negara Maroko, tepatnya di kota Casablanca. Di sana kita berkenalan dengan Xianan, seorang jurnalis Cina Perancis. Tak lama kemudian asistennya bernama Abu datang memberitahu tentang adanya berita kasus transaksi rudal ilegal yang akan dilakukan oleh seorang pria bernama William Parson, yang merupakan seorang kepala pengembangan di perusahaan sumber energi di negara fiktif Yewaire. Diketahui William memiliki dan menyimpan sebuah benda yang disebut benda kuning, yang dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat rudal biokimia atau nuklir bom berdaya ledak tinggi. Semua informasi tentang keberadaan benda kuning itu beserta data penting lainnya disembunyikan William di kalungnya. Berdasarkan info A1, William akan menjual benda kuning itu ke tangan seorang jenderal pemberontak di Yewaire. Untuk menggagalkan transaksi ilegal tersebut, Xianan dan Abu akan pergi ke kantor perusahaan William di Yewaire untuk mengambil paksa benda kuning itu dari tangan William. 5 hari kemudian, Angkatan Laut Cina yang sedang berlayar di perairan Laut Somalia Teluk Aden mendapat perintah darurat untuk segera menuju ke Pulau Timur Tengah mengevakuasi warga asing dan warga negara Cina yang terjebak dalam perang saudara di negara fiktif bernama Yewaire. Berdasarkan pemberitaan di TV, sudah 5 hari ini kelompok pemberontak pimpinan Jenderal Sarraf berhasil menguasai ibu kota. Selain melakukan pemberontakan, mereka juga menculik para warga pejabat setempat, termasuk menculik warga asing sebagai tawanan. Dalam aksinya, Jenderal Sarraf bekerjasama dengan kelompok ekstremis atau teroris lokal pimpinan Zaka. Pemerintah setempat tidak dapat mengontrol lagi jalannya pemerintahan. Karena situasi yang kacau tersebutlah pemerintah negara Yewaire mengizinkan tentara Angkatan Laut Cina untuk masuk ke wilayahnya guna melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Untuk itu, Kapten Rui beserta anak buahnya diperintahkan untuk melaksanakan misi berbahaya tersebut yang bekerja sama dengan pasukan pemerintahan Yewaire. Berdasarkan daftar nama, beberapa warga negara asing dan warga negara Cina ada yang menunggu di kantor kedutaan Cina bersama dubes Cina, dan ada yang menunggu di kantor perusahaan William untuk dijemput pasukan pemerintahan. Sedangkan sisanya sudah berkumpul di pelabuhan dermaga Al-Hafid. 全舰进入2级战斗部署。是。舰长，我们的舰来了，来了，来了！ 谢谢啊。 Untuk menggantikan Luo Xing yang belum pulih, Kapten Gao Yun mengirim Ku Shen, sang penembak jitu terbaik kedua yang dimiliki Angkatan Laut Cina, untuk bergabung dengan tim. Di saat yang bersamaan, dubes Cina bersama warganya dijemput pasukan pemerintahan dan langsung menuju ke dermaga Al-Hafid. Namun naas bagi warga negara yang sedang menunggu jemputan di perusahaan William. Xianan dan Abu yang berada di sana melihat semua pengawal William diserang kelompok pemberontak bersenjata dan anggota teroris. Tak sampai di situ, ternyata kelompok pemberontak dan teroris ini juga menyerang konvoi kendaraan dubes Cina yang sedang dalam perjalanan. Tujuannya untuk menculik mereka semua demi sebuah benda kuning. موقف السفير الصيني الحين داخل المنطقة الحربية. 让条民折射我们前面来！出线！快！跟上，一个一个来！ السفير والعمال الصينيون دخلوا جوا المصنع. 我方人员收到袭击，全军还击！ Dari kapal perang, Kapten terima laporan bahwa dubes bersama warganya diserang kelompok pemberontak dan teroris. Pasukan pemerintahan berusaha membantu namun kalah kekuatan. Posisi mereka saat ini berada di zona perang pabrik tua. Kapten Rui bersama timnya yang sudah siap berangkat pun lalu diberitahu agar mereka segera menyelamatkan dubes Cina dan warga bersamanya terlebih dahulu. Tak sendirian, nantinya akan ada pasukan pemerintahan cadangan yang akan membantu memobilisasi tim Kapten Rui ke lokasi kejadian.
معبر الليفت للوصول لطريق سين. عدينا الجيب أفنيو كمان. Di tempat terpisah, Siana dan Abu berusaha membantu William dan warga Cina lainnya melawan kelompok berontak bersenjata.距离目标还有1分钟，全体准备。支援武警，其余5人留守车队，完毕。中央队，车队到达。2队留守车队。左右两侧建立防守线，快！烟雾弹，掩护！中央队，进入天台。顾顺李总，找制高点。安全。接近制高点。1队进入。中央灯到达工厂天台。狙击手就位。问保长生什么情况？有汽车炸弹袭击关卡，政府军伤亡惨重。 2队加强防守，保住撤退点。 Dubes Cina beserta warganya berhasil ditemukan di salah satu ruang persembunyian. Selanjutnya, Kapten Rui akan membawa mereka masuk ke dalam kendaraan jeep lapis baja lalu pergi ke dermaga Al-Hafid. This is the fastest I can go.场面现在撤。走，知道。注意，12点方向。 1队快速破！军师说，7队，快走快走，有汽车炸弹！狙击点车，狙击点车，怎么出来了？ 撤！
Akibat serangan brutal dari kelompok pemberontak, kendaraan rombongan William jatuh ke jurang setelah terkena tembakan. Semua pengawal William dan yang lainnya tewas. Namun Xianan tampak masih bertenaga untuk keluar dari dalam kendaraan tersebut, meninggalkan Abu, William dan seorang wanita warga negara Cina yang masih pingsan. Setelah situasinya dirasa aman, Xianan kembali lagi ke kendaraannya untuk mengambil handphone lalu menghubungi Menlu Cina untuk meminta bantuan. Singkat cerita, kapten yang sudah terima laporan tentang Xianan lalu menghubungi Kapten Rui agar regunya berhenti di markas sementara pasukan pemerintahan. Sedangkan regu lainnya diminta untuk membawa para sandera ke dermaga. Setelah itu, Kapten Rui lalu diperintahkan supaya menyiapkan tim untuk misi selanjutnya. Karena berdasarkan informasi dari Xianan, asistennya bernama Abu dan seorang wanita warga negara Cina bernama Teng Mei telah diculik oleh anak buah Zaka. Mereka juga berhasil mendapatkan benda kuning dari tangan William saat kondisinya sedang sekarat. Untuk itu, Kapten Rui dan timnya diminta menyelamatkan mereka. Mengenai lokasi dan pasukan pendukung lainnya akan diinfo secepatnya. Kapten Rui lalu mengumpulkan regu timnya yang berjumlah 8 orang. Ia memberitahu mereka bahwa pimpinan meminta untuk melaksanakan misi penyelamatan paling berbahaya dalam waktu 3 jam di garis pertahanan musuh. Untuk itu mereka semua diminta berkumpul di tempat pengungsian warga lokal sekarang juga. 听明白了吗？明白。出发。 Di waktu yang bersamaan, Kapten Gao Yun melihat dengan teropongnya ada beberapa buah kendaraan tempur milik pasukan Zaka sedang terparkir tidak jauh dari tempat kapal perangnya bersandar saat ini. Sepertinya ada serangan besar mengarah ke kapalnya. 副炮进入战备状态。是。 Singkat cerita, Kapten Rui dan timnya sudah berada di tempat pengungsian warga lokal. Terlihat juga Xianan ada di sana dan sedang bertemu dengan Kapten Rui. Xianan meminta Kapten Rui agar membawanya dalam misi penyelamatan karena ia mengetahui tempat markas Zaka menyekap para sandera. Karena sebelumnya Xianan diam-diam telah menyimpan handphonenya yang aktif dengan GPS di dalam kendaraan pasukan Zaka saat kejadian sebelumnya. Xianan juga menjelaskan ia harus ikut dalam misi karena tugasnya sebagai jurnalis sedang menyelidiki kasus transaksi rudal ilegal dengan pelaku utamanya bernama William. Jika benda kuning yang ada di William jatuh ke tangan Zaka, maka dunia sedang dalam ancaman nuklir pemusnah massal. Ia harus mengambil benda kuning tersebut untuk menyelamatkan dunia. Mendengar informasi terbaru, Kapten Rui lalu berkomunikasi dengan kapten di kapal. Awalnya mereka menolak membawa Xianan, namun setelah berbagai pertimbangan Xianan diizinkan bergabung dengan tim. Namun sebelum pergi ke sana, Kapten Rui diperintahkan bersama dengan pasukan pemerintahan untuk mengawal pemindahan para pengungsi warga lokal ke tempat titik ekstraksi. Lalu setelah itu melaksanakan misi. Tak lama kemudian di kapal, Kapten terima kiriman video dari Zaka yang memperingatkan agar Angkatan Laut Cina tidak ikut campur dalam urusan negara Yewere dan segera pergi dari perairan Laut Merah. Sebagai peringatan keras, mereka mengeksekusi Abu dan selanjutnya akan mengeksekusi Teng Mei jika peringatan Zaka tak diindahkan. Kapten Rui, ia bersama dengan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke titik ekstraksi mengawal para pengungsi warga lokal ke tempat tujuan akhir. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan lancar, tapi saat setelah melewati beberapa perbukitan, tiba-tiba kendaraan di depan berhenti mendadak. Mereka semua lalu keluar dari kendaraan untuk melakukan pemeriksaan. Namun tak lama kemudian,
顺立冬，快找制高点，听我指示。陆川，把敌人的阵地给我定位出来。快，连赛了！听我说，我来解决敌方迫击炮阵地。统领，焰火！迫击炮在车队2点方向。大家注意，有狙击手。李等，把他牵制住，我来解决迫击炮。最高处山脊线往右10米。李等，看到他没有？看到他没有？看到。 Dalam aksi serangan tersebut hanya tim Kapten Rui dan Xianan yang selamat, sedangkan semua warga yang mereka kawal dan pasukan pemerintah setempat tewas dalam ledakan. Kapten Rui lalu melaporkan kejadian itu ke kaptennya di kapal. Singkatnya, setelah mempertimbangkan situasi, Kapten Rui kemudian lalu diminta untuk melanjutkan misi penyelamatan segera. Sebelum pergi, Kapten Rui diberitahu bahwa Abu asistennya Xianan telah tewas dieksekusi. 全体出发。 Setibanya di area lokasi target, Kapten Rui bersama anggotanya terlebih dahulu melakukan pengamatan sebelum menyusup masuk ke dalam benteng pertahanan musuh. Zhuang Yu diperintahkan untuk memasang satelit di tempat yang tinggi agar jalur komunikasi mereka terhubung dengan kapten di kapal. Setelah itu mereka diam-diam menyusup masuk ke dalam markas pasukan Zaka. Berhasil membajak salah satu tempat untuk digunakan bersembunyi sementara, Kapten Rui bersama wakilnya dan Xianan lalu merencanakan penyusupan ke ruang sandera yang dijaga ketat anak buah Zaka. Berdasarkan peta yang dimiliki Xianan, setiap sudut tempat tersebut dijaga sekitar 150 anak buah Zaka dengan bersenjata lengkap. Akan sangat sulit untuk menerobos masuk ke dalam tempat Teng Mei disekap. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam ialah dengan cara menyamar sebagai teroris anak buah Zaka. Sebelum melaksanakan penyusupan, Xianan meminta agar Abu asistennya diselamatkan juga. Mendengar itu, Kapten Rui lalu memberitahu Xianan kenyataan pahit bahwa Abu telah tewas dieksekusi sebelum mereka berangkat tadi. Untuk mempersingkat waktu, Kapten Rui lalu membuat rencana penyusupan dan membagi tugas masing-masing anggota tim. Zhang Tiande dan Tong Li bersama Xianan menyamar sebagai teroris masuk ke dalam dengan tugas mengantar makanan sambil mencari ruangan Teng Mei disekap. Setelah ruangan penyekapan Teng Mei ditemukan, Xianan diminta mengganti dan menyamar sebagai Teng Mei, lalu kemudian Zhang Tiande dan Tong Li diminta membawa Teng Mei keluar menuju ke kendaraan yang telah disiapkan oleh wakil kapten di pintu keluar.
Kapten Rui bersama Lucien yang menyamar juga sebagai teroris akan memberikan tembakan pelindungan jika nantinya rencana pelarian ini ketahuan. Zhuang Yu diperintahkan untuk mengacau sinyal komunikasi di area musuh agar anak buah Zaka tidak bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Sedangkan di posisi sniper yaitu Kusen dan Lindong diminta untuk mengcover dari ketinggian dan memberikan tembakan pelindungan jika nantinya ada sniper dari musuh. Setelah menerima arahan, mereka semuanya pun beraksi. 队长，我们进入人质营。吕东，这个范围你来负责。没问题，我的。师长，与军舰联系中断了。按我说的做。 吕东，现在2楼左边头到了，看到我了吗？ Dari ketinggian, posisi Zhuang Yu ketahuan oleh 2 orang anak buah Zaka. Zaka yang sedang dalam perjalanan pun langsung terima laporan tersebut. Zaka memberitahu orang percayaannya agar segera mengeksekusi Teng Me sebelum pasukan Angkatan Laut Cina menyelamatkannya. Dengan segera perintah tersebut lalu dilaksanakan yang membuat Tong Li melaporkannya ke Kapten Rui jika Xianan yang menyamar sebagai Teng Me telah dibawa ke ruang eksekusi. Kapten Rui yang merasa misi penyamaran mereka telah ketahuan lalu meminta semua anggota timnya untuk melaksanakan rencana kedua, yaitu segera pergi membawa Teng Me keluar dan ia akan pergi masuk dalam menyelamatkan Xianan. 我现在准备出来，通道有没有问题？队长，现在离开人质营。 Di saat yang bersamaan, kapal perang Angkatan Laut Cina mendapat serangan rudal yang membuat kapten kapal harus membalas serangan tersebut. 发射！6号正在拦截。 队长，佟丽的车被拦截了。我现在准备进入广场，但是车开错了。لا تخف اتبعني.你们那边情况怎么样？队长，我们在广场。我失去那个位置了，小心。我被发现了，他离我位置很近。我这也太死了，我真是很能死。给我手榴弹！是。 来背着往后方，车长入口被控制了。起来，往后面走，别逃！入城，出来，走！跟着我，走！
对，人质营出口已打通。在营上右侧有出口通往小河。部同列，我抢这辆坦克，准备，我掩护你们突围，等我指示。准备，隐蔽，开炮！不顺不顺，抓一，做完回答。 Kapten Rui bersama wakilnya dan Xianan berhasil keluar dari tempat neraka tersebut dengan menggunakan tank milik teroris. Sedangkan Lusten, Zhang Tiande, dan Tong Li berhasil keluar dengan menggunakan sebuah mobil membawa tank Mei serta seorang sandera. Tapi naas bagi Zhuang Yu, ia terjebak di sana karena jalur keluarnya telah dikepung oleh musuh. Ditambah lagi Kapten Gao Yun dari kapalnya tidak bisa menghubungi Kapten Rui karena tiba-tiba sinyal komunikasinya terputus. Ia yang khawatir dengan anggotanya di lapangan lalu meminta izin ke komisaris politik agar menerbangkan pesawat tanpa awak untuk mencari keberadaan tim Kapten Rui serta memberikan bantuan jika terjadi sesuatu. Tak ada jalan keluar lagi, mereka pun harus berhenti untuk berlindung di salah satu bangunan demi menyelamatkan nyawa Teng Mei dan seorang anak perempuan yang bersama mereka. Namun anggota kelompok teroris ini terus menggempur mereka dari berbagai sisi dengan menggunakan berbagai amunisi persenjataan yang membuat Zhang Tiande mengalami luka parah. Dari arah lain, Kusen dan Lindong terima sinyal bantuan darurat yang dikirim Tong Li. Sementara itu, Zhuang Yu menghembuskan napas terakhirnya setelah berhasil mengaktifkan sinyal komunikasi mereka yang sempat terputus tadi. 报告，发现微弱的交融信号。丛林上面有危险，在下面。动手！ 报告，无人机动力失控，随时会坠落。舰长，政委。 Scene kemudian berlanjut ke pertempuran di padang gurun pasir. Kapten Rui bersama wakilnya berulang kali untuk menghindar dari serangan tank musuh namun selalu gagal. Hingga akhirnya Kapten Rui mengambil keputusan untuk menyerang balik dengan rencana paling ekstrim dalam karirnya sebagai tentara angkatan laut Cina. Ditambah lagi mereka harus bertempur saat badai gurun pasir akan tiba.
用我们的反应装甲接他一炮。右转！开炮！队长，车开不动了，车开不动了！把手搭在我肩膀上，听明白了吗？别在这儿别动！开始战！无人机已经侦测到杨瑞虚湖的定位。 Tank Mei berhasil mereka selamatkan, tapi harus dibayar mahal dengan tewasnya dua orang anggota mereka, yaitu Zhang Tiande dan Zhuang Yu. Sedangkan dua orang anggotanya lagi, yaitu Wakil Kapten Rui dan Lu Shen, mengalami luka parah sehingga harus dibawa kembali ke kapal untuk mendapatkan perawatan, bersama dengan Xianan yang mengalami luka tembak di badannya. Sedangkan yang selamat dan masih bertenaga yaitu Kapten Rui, Tong Li, Kusen dan Li Dong diharuskan untuk melanjutkan misi hingga tuntas, yaitu mengambil benda kuning dari tangan Zaka sebelum jatuh ke tangan jenderal pemberontak Saraf. Kapten Rui lalu menyusun rencana penyerangan ke markas persembunyian Zaka yang berada di balik bukit untuk merebut benda kuning berbahaya tersebut. Diketahui juga hari ini Zaka akan bertemu dengan jenderal Saraf untuk transaksi rudal nuklir beserta data penting yang ada di benda kuning tersebut. Sebelum berangkat, Kapten Rui memberitahu anggota timnya bahwa operasi ini belum dapat persetujuan dari atasan, sehingga misi ini termasuk operasi rahasia atau Black Ops. Setelah menerima arahan dari kapten, mereka pun segera berangkat ke lokasi target dengan cara terjun dari helikopter bantuan dari pasukan pemerintahan Ye Waire. ومثيل ثوار راح يوصل بعد 5 دقائق. 收到，原地待命。 Seperti yang sudah direncanakan, Jenderal Saraf datang menemui Zaka untuk transaksi rudal nuklir ilegal dan benda kuning. Untuk menggagalkan kedua transaksi tersebut, Tong Li telah menyusup masuk ke lokasi pesawat yang akan membawa berbagai bahan nuklir. Sedangkan Kapten Rui, ia bertugas untuk merebut paksa benda kuning tersebut dari tangan Zaka. Sedangkan Kusen dan Li Dong akan membantu memberikan tembakan perlindungan dari posisi sebuah menara tua. Jenderal Saraf yang merasa obrolan basa-basinya sudah selesai lalu meminta Zaka untuk menyerahkan benda kuning itu padanya. Namun Zaka malah memberinya dengan serangan tembakan.李董，你打最后一台。大家注意，我出来了！李董，留意。 离那边的人我来解决。 Do it now! Now! I kill her!
Urai kiri! Akhirnya benda kuning tersebut berhasil direbut setelah melalui baku tembak yang cukup sengit. Scene kemudian berlanjut beberapa hari kemudian saat menuju ke Laut Cina Selatan. Dari atas kapal perang Angkatan Laut Cina sambil berlayar pulang menuju ke negaranya, mereka semua melaksanakan upacara penghormatan terakhir bagi kedua rekan mereka yang telah gugur dalam tugas. Upacara tersebut dihadiri langsung oleh Kapten Gao Yun dan komisaris politiknya Zhao Hai Guang. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.